Siti anakku. Papa merasa umur Papa tidak akan panjang lagi, Nak. Enggak, Pak. Kamu harus selamatkan diri kamu. Jangan hancurkan masa depan kamu, Nak. Kamu harus pergi dari sini. Ya, sayang? Kamu betul-betul mencintai Siti Nurbaya dari lubuk hati kamu? Sayang, kamu mesti jujur sama Mama. Kalaupun jawabannya iya atau tidak, Mama nggak akan marah. Kita nggak usah bicara soal Siti. Mama belum sembuh. Mama harus banyak istirahat. Mama tahu kamu khawatir sama dia. Gimana keadaan dia? Kita bicara yang lain aja, Ma. Papa tuh pasti marah. Kau tahu saya masih bicara soal Siti. Kamu harus dengar Mama ya. Mama lihat Siti itu pilihan kamu yang terbaik, Sam. Dan semua laki-laki menginginkan istri yang seperti Siti. Kita bicara yang lain aja, Ma. Sam, Mama minta apapun yang terjadi, kamu harus berjuang untuk mendapatkan dia. Mama minta kamu jangan nyerah. Jangan ada yang boleh misahin kamu sama Siti ya. Ya Allah, berkati hamba dengan kesempatan untuk bisa lepas dari cengkraman buaya ini, ya Allah. Kenapa kamu lupa janji kamu tadi?
Kamu mendorong saya untuk melakukan siksaan lagi terhadap papa kamu? Enggak, Datuk. Menurut saya, lebih baik kalau Datuk mandi dulu. Ternyata kamu benar, Siti. Gak nyaman kalau belum mandi. Oke, baik. Saya mandi dulu. Tenang sih. Malam-malam baik, yo mama. Malam-malam baik, yo sayang. Tak ada yo mama. Yo marah. Malam-malam katiko, yo mama. Malam-malam aja kui sayang. Marah pulai tibo, yo mama. Ada rotak. Kamu di mana? Saya nggak ada waktu buat ngejelasin itu semua. Sekarang kita ketemuannya di TX. Please, Sam, tolong saya, bantuin saya. Sorry, Siti. Saya nggak bisa ketemu sama kamu sekarang. Saya lagi di... Sam, kamu temui dia. Mama nggak apa-apa, ayo. Ya. Ya udah. Kamu tunggu saya di sana ya. Makasih ya. Kemana si anak Daro? Siti, kenapa? Kamu akan saya beri pelajaran yang akan membuat kamu menyesal di sepanjang sisa hidup kamu. Sam, lo mau kemana sih? Siti barusan nelfon. Dia minta ketemuan sama gue Mau ketemuan di mana? di TX Cafe. Ri, lo temenin nyokap gue ya. Thanks, Ri. Ganteng, kaya. Iya, Ria. Barusan saya ketemu sama Samsul. Katanya dia janjian sama Siti di TX Cafe. Kamu jalankan rencana yang sudah saya berikan. Rencana yang mana? Rencana yang ngomong sama ibu Samsul belak-belakan itu. Sekalian kamu kasihkan foto itu sama dia. Tapi jangan sekarang. Nanti saya kabari. Kapan kamu harus bergerak? Kayaknya gue harus isi perut dulu nih. Siap, Datuk. Tenang aja, Datuk. Ini maunya kamu, Siti.
Samsul dan bapak kamu ada di rumah kamu. Semuanya tergantung sikap kamu. Oke? Saya mau ketemu Samsul. Lepasin saya. Sore Tante. Ria. Ria, ada apa? Kok kamu khawatir gitu? Iya Tante. Saya tuh was-was mikirin Samsul Tante. Memangnya Samsul kenapa? Saya tuh tahu kalau Samsul tuh sayang banget sama Siti. Tapi Samsul tuh nggak tahu Tante. Kalau Siti kenapa? Ria, kamu harus jujur sama Tante. Ada apa? Ayo cerita. Saya sebenarnya berat banget Tante mau mengatakan ini. Di satu sisi, saya tuh bener-bener nggak mau nyakitin perasaan Samsul. Karena Samsul tuh udah sahabat saya dan dia tuh baik banget sama saya Tante. Tapi di sisi lain, saya juga nggak mau ngelihat Samsul kayak mengejar Fata Morgana kayak gini, Tante. Maksud kamu, apa Siti sudah jatuh cinta sama laki-laki lain? Siti sudah menikah, Tante, sama Datuk Maringgi. Yang bener ya? Bener, Tante. Saya nggak bohong kok. Saya ada buktinya. Ini, Tante. Ini adalah foto pernikahan Siti sama Datuk Maringgi. Tapi jangan sampai Samsul tahu ya, Tante ya. Karena saya takut Samsul bisa shock. Dan akhirnya dia nekat. Saya mohon banget, Tante. Jangan sampai Tante bilang ke Samsul. Terus terang, Tante. Saya nggak mau akhirnya Samsul kecewa berat. Dan ntar dia bisa bunuh diri. Lebih baik sekarang Tante bujuk Samsul untuk melupakan Siti. Samsul cuma mau denger omongan Tante. Dia nggak mau denger omongan orang lain, Tante. Tante, saya permisi dulu ya. Sore, Tante. Sore. Kamu kenapa, Ma? Cari Samsul, Pak. Cari Samsul, Pak. Iya, Samsul kenapa? Di mana dia? Tadi Mama kasih dia pergi. Tolong panggil dia, Pak. Telepon dia, Pak. Habis baterai lagi. Pak, cari telepon, Pak. Dokter, tolong bantu istri saya, Dok. Kok bisa tekanan darahnya? Samsul.
Samsul, kamu ada di mana? Sekarang kamu kembali ke rumah sakit, cepat. Mamamu Anfa lagi. Mama. Maafin saya. Maafin saya. Siti, karena kamu, Samsul sekarang hancur hatinya. Dan dia akan menyesali itu sepanjang sisa hidupnya. Roslina ibunya mati. Akibat kamu mencoba melarikan diri dari sini untuk menemui Samsul. Kalau kamu mencoba lagi untuk lari, papa kamu akan menyusul ibunya Samsul ke alam baka. Semakin kamu menolak saya, semakin berat beban yang akan kamu pikul. Termasuk kamu akan kehilangan orang-orang yang kamu cintai. Saya nggak nyangka akhirnya jadi kayak gini. Maafin saya, Ma. Saya harusnya nggak ninggalin Mama. Saya harusnya di sisi Mama. Pak, maafin saya, Pak. Apa kamu kira dengan maaf dan penyesalan kamu itu kamu bisa mengembalikan mama kamu? Masih jelas terngiang di telinga saya pada saat dia memanggil-manggil nama kamu. Saat-saat napas-napas terakhirnya, kamu tahu nggak? Pak, saya tuh pergi waktu itu karena Mama minta saya untuk ketemu sama Siti, Pak. Saya... Siti lagi? Kamu tahu apa yang dilakukan di belakang kamu? Gini! Mamamu meninggal gara-gara itu. Apapun alasan kamu karena kamu mencoba mendapatkan Siti, saya kehilangan istri. Siti Nurbaya itu adalah kutukan untuk keluarga kita. Sekarang kamu pergi dari sini. Saya sudah muak melihat muka kamu. Pergi kamu. Pergi kamu!
bawa foto. Nggak tahu foto apa itu. Saya tahu. Dia pasti mau minta alamat saya. Yang dia bawa pasti foto itu. Terus saya harus bagaimana? Kasihkan saja kartu nama saya yang ada dengan kamu. Biar dia kemari. Iya, Datuk. Hai, Sam. Kok pakaian lu kayak orang berkabung kayak gitu sih? Mana Siti? Buat apa lagi sih lu nanyain dia? Dia kan nggak lebih istimewa dari gue. Tutup mulut lo! Hei, kamu jangan bentak-bentak anak saya ya. Kalau kamu nyari Siti, dia ada di rumahnya Datuk Maringgi. Kesana ya kamu kalau kamu nggak percaya. Ini alamatnya. Mudah-mudahan begitu tahu kenyataan tentang Siti, dia langsung berbalik sama saya, mah. Kamu ngapain sih nungguin apa sih si Siti? Kita ini sekarang sudah kaya. Pasti akan banyak ada laki-laki lain yang ngantri mau sama kamu. Gimana sih kamu? Enggak, mah. Dia itu beda. Dia nggak sama kayak cowok yang lain. Sandiwara apa ini? Kamu dapat dari mana? Seingat saya, nama kamu tidak ada dalam daftar yang kami kirimin foto ini. Saya nggak ada waktu untuk main-main ya. Saya tidak main-main. Dan juga bukan sandiwara. Siti sudah menjadi istri sah saya. Ini semua pasti rekayasa. Saya nggak percaya. Saya nggak percaya. Mana Siti? Kamu mau dengar sendiri dari mulut Siti? Silakan masuk. Saya panggilkan. Siti. Siti. Ada tamu mencari kamu. Bohong. Saya tidak bohong, Siti. Samsul mau ketemu sama kamu. Saya tahu. Itu cuma akal-akalan kamu aja supaya saya buka pintu. Iya kan? Kalau kamu tidak percaya, sudah. Saya suruh dia pergi sekarang. Tunggu. Ini asli atau rekayasa? Itu foto. Saya udah tahu nih foto apa. Kamu tega-teganya bohongin saya. Sam, kamu jangan asal nuduh dong. Saya... Jangan sok suci. Saya tuh bela-belain nolong kamu. Demi kamu. Saya percaya sama kamu, Siti. Sampai-sampai mama saya itu meninggal. Mama saya meninggal. Dan mama saya ngusir saya, Siti. Karena menganggap saya menyebab matinya mama saya. Karena kamu. Kamu bukan dia ke saya. Malah kawin sama Datuk Maringgi. Sam, kasih saya waktu buat ngejelasin semuanya. Semua udah jelas, Siti. Kamu mengkhianati saya. Kamu kawin sama orang kaya. Karena dia bisa beli kesenangan, kan? Kesenangan sampai 7 turunan. Iya kan? Makan nih. Sam, saya sayang sama kamu. Dan hati saya cuma untuk kamu. Tapi semua yang saya lakukan itu... Apa yang kamu lakukan? Itu pengkhianatan. Pengkhianatan! Sam! Lo apaan sih? Lo itu udah punya laki yang kaya raya. Ingat ya, lo harus dengar. Semua yang pernah lo punya sekarang milik gue. Semuanya. Udah sana, udah lo pulang. Masuk!
Oke, gue pernah cemburu karena lo tuh sayang banget sama Siti. Tapi gue ikut sakit, Sam, ngeliat Siti nyakitin lo. Lo harus tahu, Sam. Gue gak akan berhenti sampai di sini. Pokoknya, gue akan terus berusaha buat ngedapetin lo. Percuma kamu menangisi si Samsul. Bagi dia, kamu bukan sekedar tidak ada, Siti. Tetapi jauh di dalam lubuk hatinya, kamu adalah penyebab kematian ibunya. Dia tidak akan pernah memaafkan kamu. Kenapa kamu tidak menyadari kenyataan bahwa kamu adalah istri saya? Jangan sentuh saya! Lalu kamu mau apa? Mengancam untuk bunuh diri? Kamar ini sudah bebas dari senjata tajam. Kenapa kamu tidak belajar menikmati apa yang kamu miliki? Mau kemana kamu? Jangan, Siti! Sekarang kamu pergi dari sini. Saya sudah muak melihat muka kamu. Pergi kamu. Pergi kamu! Papa! Pa! Pa! Papa! Pa! Pa! Pa, bangun, Pa! Papa! Pa! Pa, bangun, Pa! Papa! Papa! Siti masih tergila-gila si Samsul. Itu yang membuat dia melakukan perbuatan nekat. Siti bukannya tergila-gila sama anak ingusan itu. Tapi memang ikatan perasaan Siti dan Samsul sudah merasuk ke batin mereka. Sudah mendarah daging, Datu. Karena mereka berteman sejak kecil. Jadi agak sulit untuk mencabut perasaan seperti itu dari hatinya Siti. Bagaimanapun sulitnya, itu bukan urusan saya. Pokoknya, Siti harus bisa melupakan Samsul. Kalau kamu merasa tidak mampu, ya sudah. Saya akan ambil kembali harta Baginda Sulaiman yang sudah saya serahkan kepada kamu. Beri saya waktu, Datu. Bangun, Pak. Jangan tinggalin Samsul. Saya cuma punya Papa sekarang. Pak. Pak. Bapak, tolong jangan masuk. Bagaimana keadaannya, dokter? Dia masih shock, Datuk. Dia kayaknya harus dikasih obat penenang supaya dia bisa istirahat. Sebaiknya dia dirawat di rumah sakit. Saya kan sudah bilang, dokter, kalau cuma untuk istirahat, cukup di rumah saja. Saya tidak mau dia terpisahkan dari saya. Andai kata harus, saya akan beli semua peralatan rumah sakit untuk dipindahkan kemari untuk merawat istri saya di rumah. Saya permisi dulu. Makasih, dokter. Selamat malam. Selamat malam.
Itu semua karena Samsul. Kamu harus bisa mengurus anak ingusan itu, Fatimah. Dari dulu saya menunggu. Sekarang, setelah menjadi istri saya, masih juga saya harus menunggu. Apaan sih? Samsul mana? Tahu gua. Lu nggak coba ke makam nyokapnya? Gua tadi udah ngubungin handphonenya, nggak dijawab. Gue juga udah coba sih. Tapi ngebok gitu. Siapa? Sam, lu kemana aja sih? Gue di rumah sakit, men. Nungguin bokap gue. Hah? Rumah sakit? Bokap lu masuk rumah sakit? Sejak kapan? Dari tadi malam, dia nyoba bunuh diri. Bunuh diri? Vin, bokapnya Samsul coba bunuh diri semalam. Tanya, lu tanya, rumah sakit mana? Sam, Lo ngapain kesini? gue denger Om Sultan dirawat. Mending lo pulang deh. Gue nggak butuh simpati lo. Sam, lu tuh apa-apaan sih? Sorry, Ri. Gue tuh lagi suntuk. Gue lagi bete. Gue udah kehilangan nyokap. Dan sekarang bokap gue kritis. Siti... Sam, lu boleh kecewa sama Siti karena dia lebih milih orang kaya yang bisa ngejamin hidupnya. Tapi please, Sam, jangan tumpahin semua kekecewaan lu sama gue. Gue ngerti, Sam. Nggak gampang buat lo ngadepin cobaan ini sendirian. Makanya gue sama Ria datang ke sini, Sam. Maafin kalau gue terlalu terus terang. Tapi begitu ngedengar kabar tentang bokap lo, gue nanya sama orang pinter, Sam. Lu boleh percaya, boleh enggak sama gue. Tapi yang jelas, semua musibah beruntun yang menimpa keluarga lo ini ada hubungannya sama sepupu gue, Siti. Nyokap lu shock begitu ngeliat foto-foto itu. Sekarang gue nanya sama lu, Sam. Siapa yang ngasih foto pernikahan Datuk Maringgi sama Siti? Bukan Bahtiar, bukan Arifin, bukan Ria, juga bukan gue. Terus siapa, Sam? Siapa? Maaf, Mas. Anda diminta ke loket administrasi. Ya, Mbak. Gue sana dulu ya. Masa segini banyak, Pak? Betul, Mas. Mas bisa lihat sendiri rinciannya. Kalau Mas tidak bisa membayar, pihak rumah sakit pun tidak akan melanjutkan perawatan orang tuanya, Mas. Ya, Ria. Perkiraan Datuk tepat. Samsul nggak bisa bayar. Jadi, sekarang tolong Datuk kirim ke nomor rekening saya. Ntar saya kasihin ke calon pacarnya Samsul yang baru. Saya akan suruh Toha Maaf, Datuk. Dipanggil Pak Dokter. Kamu atur saja sama si Toha. Bicara langsung sama dia. Saya ada urusan. Apa tugas saya?
Bagaimana perasaan kamu, sayang? Anda siapa? Saya suami kamu, sayang. Suami saya. Bersama